Haleluya, kita bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan masih beri waktu yang indah kita semua. Welcome back Ibu Vivi. Thank you, Om. Thank you, Pak. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur selalu di dalam Dia yang boleh memimpin kita semua. Dan kita percaya Tuhan akan tetap pegang kita dan hati. Saudara, saya akan berbicara tentang jangan tawar hati. Saudara, kalau lihat situasi keadaan dunia hari-hari ini, masalah tawar hati ini bisa membawa kita atau manusia dalam dunia ini semakin jauh, ya, semakin jauh dan semakin jauh di hadapan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita harus kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, saudara, dengan situasi-situasi yang terjadi dalam hari-hari ini, yang mereka bukan bertambah baik, tetapi bertambah mengerikan dan bertambah jahat manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Tapi saya percaya, saudara, di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan katakan jangan tawar hati. Ya, bagi kita orang percaya, Tuhan tidak inginkan kita menjadi tawar hati karena menghadapi keadaan situasi. Sebab kita tidak akan sanggup, ya, untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi kita percaya bahwa Allah akan memberi kekuatan kita sehingga kita dimampukan untuk kita boleh mampu menghadapi situasi yang terjadi. Saudara, ini satu pengalaman dari Paulus dalam pelayanan yang tidak mudah, tetapi hendaklah ini boleh menjadi satu kekuatan juga bagi kita. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Timotius yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Timotius yang keempat, ayat 16, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi coba, semua sama-sama udah siap dapat semua? 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, saudara, ini satu hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan jangan kita tawar hati. Ya, saudara, karena apa? Memang kalau kita lihat dalam hari-hari ini banyak peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang terjadi membuat kita tawar hati. Ya, mengapa, saudara? Orang bisa tawar hati karena apa? Karena dikecewakan. Ya, seringkali kan kita mungkin tidak sadar, karena kita kecewakan, kita menjadi tawar hati. Karena mungkin kita mendapat ketidakadilan, ya, saudara, dalam hari-hari ini kita sering diperhadapkan ketidakadilan, sehingga saudara bisa membawa kita tawar hati, atau kita ditekan, atau mungkin ketidakberhasilan, kegagalan yang kita hadapi buat kita tawar hati, dan banyak hal, pengaruh-pengaruh dunia, sehingga kita bisa menjadi tawar hati. Nah, saudara, keadaan ini pun tidak luput juga, ya, dapat terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang menjadi tebusan Tuhan sendiri. Kita sebagai orang percaya pun bisa mengalami tawar hati. Ya, oleh karena itu di sini menjadi satu hal yang sangat Paulus tekankan, bagaimanakah kita menghadapi, ya, menghadapi keadaan yang demikian. Emang sudah bukan Paulus di sini ingin memberikan satu kesaksian dalam kehidupannya supaya Paulus bisa menjadi satu contoh yang baik dalam hari-hari ini untuk menghadapi situasi yang terjadi dalam hari-hari ini. Ya, saudara, ada satu anak muda, ya, hasil pelayanan dari satu penginjilan, karena dia baru saja mengenal Kristus. Saudara, suatu ketika memang dia menaksir seorang gadis, ya, temannya dia taksir.
dan dia sudah senang sekali, ternyata cintanya ditolak. Kemudian apa yang terjadi saudara? Karena kasihnya ditolak, dia menjadi tawar hati. Kemudian dia datang kepada hamba Tuhan yang membawa dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, aku ingin mengundurkan diri. Karena apa saudara? Dia katakan, mengapa jadi orang Kristen harus menghadapi semua ini? Ya, ini satu hal yang kadang-kadang terjadi ya. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen, kenapa mesti menghadapi hal demikian? Sehingga seringkali kita menjadi tawar hati. Tapi saudara, pada pagi hari ini juga kita lihat Rasul Paulus, zaman Rasul Paulus sendiri. Kalau kita perhatikan zaman Rasul Paulus, banyak hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan pun waktu itu bisa menjadi tawar hati. Karena apa? Karena tekanan yang cukup berat ya. Karena penderitaan, tindasan terjadi, karena aniaya, hempasan. Makanya saudara, apa yang dialami pada saat itu bukan suatu keadaan yang mudah ya. Kalau saudara dalam hati-hati ini mungkin saudara bandingkan dan sama itu, kita jauh sekali ya. Saat ini kita masih ada kebebasan, meskipun keterbatasan itu ada, tetapi kebebasan tetap masih kita bisa lakukan ya. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita sudah mulai banyak yang bisa datang, mulai ada kebebasan sedikit demi sedikit untuk kita berbakti. Tapi kesamaan itu sudah bukan satu hal yang mudah ya. Dalam ditekan, tekanan yang terkait dengan penganiayaan, dengan segala macam yang terjadi saudara, bisa membuat jemaat Tuhan itu pun menjadi kecewa, menjadi tawar hati di dalam pengiringan Tuhan ya. Saudara, ini satu hal yang seperti Rasul Paulus sendiri katakan dalam, coba saudara buka dalam ayat 8 dan 9. Di sana Rasul Paulus ungkapkan bagaimana sebenarnya situasi keadaan yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada. Dalam ayat 8-9 katakan, dalam segala hal, perhatikan ini, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9 katakan, kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, ini menjadi satu pengalaman yang sangat indah sekali, memberi kekuatan pada jemaat yang ada. Karena apa saudara? Di sini kita melihat semua ini oleh karena ikut campur tangan dari kuasa Allah sendiri yang bekerja di tengah-tengah kehidupan umat Allah yang menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Ya, bayangkan saudara, kita dianiaya, ditekan, di segala macam ya. Saudara bayangkan di sini bukan satu keadaan yang mudah. Bukan satu keadaan yang mudah. Oleh karena saudara, di sini kita melihat pagi hari ini 3 hal yang Paulus ungkapkan tentang keberadaannya di dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi. Hari-hari memang tidak seperti apa yang Paulus rasakan, jemaat pada waktu rasakan, tetapi tekanan-tekanan ini kita boleh rasakan dalam hari-hari ini. Ya. Bagaimana keadaan kita? Nah, ini yang Tuhan inginkan, jangan sampai kita tawar hati sehingga kita undur, kita tinggalkan Tuhan karena kita menjadi tawar hati. Yang pertama saudara, Paulus katakan di dalam pembacaan kita dalam ayat 16a itu dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Therefore we do not lose heart. Ya, tidak kehilangan hati, tidak tawar hati, ya, tidak tawar hati. Ya, di sini Paulus yang pertama ungkapkan dia tidak tawar hati di dalam menghadapi situasi yang terjadi. Ya, saudara, kalau seorang hamba Tuhan dalam menghadapi situasi kemudian dia terhanyut oleh keadaan situasi sehingga dia menjadi putus asa, berarti saudara dia tidak mempunyai kekuatan iman untuk berdiri tegak. Di sini Paulus katakan tawar hati, tidak tawar hati. Ya, bayangkan saudara, seperti Paulus pun
tekankan juga di dalam ayat yang pertama, kalau sudah bandingkan dalam 2 Korintus 4 ayat pertama itu dikatakan oleh kemurahan Allah. Ini yang Paulus syukur ya, sehingga dia tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Tuhan percayakan pelayanan ini, bayangkan saudara. Tetapi saudara, setelah dipercayakan pun Paulus tidak luput dari permasalahan yang menekan kehidupannya. Tetapi ini yang menjadi satu hal. Tadi kalau yang tadi dikatakan tetapi Paulus katakan kami tidak tawar hati. Tapi dalam ayat ini karena apa? Karena itu kami tidak tawar hati. Karena Tuhan sudah memberikan satu pelayanan yang besar, tanggung jawab, kepercayaan yang besar dalam diri Paulus ya. Sehingga dia katakan karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Sebenarnya kalau kita lihat arti tawar hati ya, tawar hati itu bisa berarti tidak menyerah, atau tidak mudah menyerah, atau tidak mudah undur ya. Sudah seringkali kan ini bisa terjadi ya, baru hal yang kecil langsung mundur atau tawar hati ya. Arti yang lain juga tidak putus asa atau kehilangan semangat. Bahaya saudara kalau orang sudah tidak punya gairah hidup lagi, tidak punya semangat hidup lagi. Kalau dalam hari-hari banyak ya saudara. Akhirnya apa? Akhir-akhirnya apa? Orang katakan, oh dia sakit mental. Itu orang yang berbuat sesuatu, sebab bayangkan saudara, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan hari-hari ini semua digolongkan orang yang sakit mental. Waktu ditanya kalau mayor di New York, kenapa kok tidak bisa mengatasi orang yang demikian? Karena tidak ada fasilitas. Bayangin, enak kan? Jawabannya enak ya, karena tidak ada fasilitas. Sehingga saudara mau gimana lagi? Bayangkan saudara, jadi saudara di New York ini cari sendirilah urusanmu sendiri, urus sendiri. Saudara semakin tawar hati lah manusia kalau dalam keadaan demikian. Ya, begini saudara, ini kadang-kadang membuat kehilangan. Kalau kita sudah kehilangan semangat, apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada gairah lagi untuk melakukan ini dan itu, tidak ada gairah lagi. Ya, di sini juga bisa mempunyai arti apa? Tidak menjadi hati, tidak menjadi kecil hati. Ya. Tidak down. Nah, ini yang menjadi satu hal yang kita harus kerjakan. Tapi juga apa? Tidak membiarkan sesuatu itu mengalahkan diri sendiri. Seperti apa? Mungkin ini terjadi bukan karena orang di sekitar kita, atau bukan keadaan sekitarnya, atau kejadian yang sedang terjadi bukan karena melelahkan atau bukan karena hal yang lain. Tetapi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita membiarkan keadaan situasi sekitar kita itu mengalahkan kehidupan kita. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, sehingga kita bisa menjadi tawar hati. Saudara, tetapi Paulus katakan tadi dia dapat mengerjakan pekerjaan Allah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dapat membelokkan diri Paulus dari kesetiaan atau komitmen Paulus. Ya, maka saudara, di sini kita perhatikan Paulus dalam mengerjakan tugas-tugas yang dia dipercayakan Tuhan itu, dia tidak merasa tawar hati. Dia katakan, aku tidak tawar hati. Mengerjakan sesuatunya dia tawar hati, karena meskipun ya, berat ya. Tapi rahasia apa yang terkandung dalam kesaksian Paulus ini, hendaklah ini boleh menjadi satu kekuatan juga dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan ya. Karena Paulus merasakan mengapa sampai dia mau melakukan segala sesuatunya itu, meskipun tantangan cukup banyak, membuat dia tidak tawar hati. Karena apa saudara? Karena dia boleh merasakan bagaimana kehadiran kuasa atau kekuatan Allah itu selalu menyertai dalam apa yang dia lakukan. Ya, dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, kalau sudah perhatikan di sana, Paulus katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata
bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, dari Allah. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya kamu namun tidak tinggal sendirian, dan yang dihempaskan namun tidak binasa. Bayangkan sudah sini, ini merupakan satu penyertaan Allah, kuasa kekuatan Allah yang menyertai dia di dalam pengiringan dia, di dalam pelayanan. Ini yang menjadi satu kekuatan jemaat yang dilayani juga. Kenapa, saudara? Disinilah kita perlu kekuatan Allah, karena kita tahu kekuatan Allah itu ada dan akan memampukan dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi juga karena pengharapan dari kebangkitan. Atau dalam ayat 13 juga, karena roh percaya kita, karena iman yang sama dikatakan, oleh karena memiliki roh iman yang sama, sehingga aku percaya sebab aku berkata. Kalau percaya dia, maksudnya dia berani berkata-kata karena ada kekuatan yang datang dari Allah. Bahkan dalam ayat 14 pun mempunyai pengharapan dari kebangkitan. Ini yang menjadi satu hal membangkitkan kehidupan dia untuk selalu berpengharapan di dalam pengirian, dalam pelayanan Tuhan. Ya, meskipun saudara sebagai pelayan Tuhan pun, Paulus waktu menghadapi hal-hal yang dihadapi, dia pun belum melihat satu hal yang dia akan capai, tapi dia percaya dengan imannya untuk mencapai apa yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan ini. Dan dia pun, ayat 15 pun, karena apa? Karena kemuliaan Allah yang melimpah, yang dia boleh rasakan dalam kehidupan, dalam pelayanan dia. Sehingga saudara di sini Paulus tetap kuat di dalam dia. Karena apa? Karena Paulus mendapat kekuatan sepenuhnya di dalam apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Saudara, dalam hari-hari ini kita bersyukur ya, kita boleh melihat bagaimanakah Allah ikut campur tangan di dalam kehidupan kita semua. Bayangkan sudah lebih dari 1 tahun kita menghadapi situasi yang tidak habis-habisnya ini. Dunia sudah menangis, sudah mengeluh, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sudah lihat sendiri terjadi dalam hari-hari. Tetapi kita bersyukur di tengah-tengah keadaan demikian, dunia mengeluh, dunia menangiskan keadaan demikian, Tuhan tetap ada bersama kita, sehingga kita tidak tawar hati dalam menghadapi keadaan yang ada. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang melimpah, kekuatan Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Ya, saya bersyukur sekali sudah kalau kita boleh melihat sesama kita ya, di antara kita sendiri ya, bertemu wajahnya ada sukacita dong. Kalau lihat yang lain, saudara keluar di tempat-tempat yang lain, belum tentu sudah kan bertemu dengan orang-orang yang wajahnya sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu hati. Tapi kita bersyukur kalau setiap kali bertemu, oh puji Tuhan, haleluya, dan kita boleh rasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Bahkan kalau kita melihat ya, sebab apa yang membuat diri sebagai umat Tuhan pun tidak tawar hati, karena janji-janji Tuhan. Banyak sekali sudah kalau kita mengungkapkan. Jadi saya akan ambil beberapa janji Tuhan. Yang pertama, dalam keadaan yang letih lesu, Tuhan katakan, letih lesu dan beban berat, Tuhan katakan dalam Matius yang ke-11 ayat 28, katakan, marilah kepadaku ya, semua yang letih lesu dan berat, aku akan apa? Memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini janji Tuhan. Tengah hari-hari ini saudara, dalam keadaan yang seperti ini, kita mau lari hanya lari pada Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kamu kelegaan. Saudara tidak dapat mendapat bagian dari luar Tuhan. Ya, seperti hari-hari ini saudara, saya kemarin bertemu sama Tuhan, hamba Tuhan Paul saya juga ya. Wah, rasanya dia sudah bangga ya, bahwa dia sudah di Rusia, bukan Rusia, itu vaksin ini apa, virus 19 ini ya. Ini kan masa bangga sudah terus dia tanya, sudah divaksin belum?
dokter saya belum divaksin, malah saya harus vaksin. Ya, dia kata dia merasa bangga sekali. Ya, tetapi saudara, mereka pikir vaksin itu bisa memberi kelegaan. Ternyata berita selanjutnya dikatakan harus vaksin lagi yang ketiga. Bayangkan sudah 2 kurang. Sekarang tambah 1 jadi 3. Nanti 3 sudah disuntikan, pengumuman lagi harus 4. Kapan mau berakhir? Sudah nggak akan berakhir. Ya, ini keadaan dunia. Kenapa? Anak saya pun katakan bahwa hari-hari ini sebenarnya sedang percobaan untuk memakai vaksin ini, sehingga belum ada satu kepastian. Maka sudah mau cari di mana, tidak ada yang 100%. Darah Yesus lah yang 100%. Amin. Ya. Maka sudah di sini kita perhatikan manusia berusaha mencari kelegaan. Orang kan dengan vaksin ini, wah bangga. Masih juga ada yang kena virus COVID-19 juga, akhirnya ada yang mati juga ya. Saudara, maka itu kan CNJ kan di stop hari ini kan ada akibat yang cukup parah. Ya, membuat clot darah ya, jadi darah bahasa Indonesia apa, darah tersumbat. Ya. Bayangkan saudara, akibatnya bukan satu hal, kematian. Di sini berapa yang mati? Only one, I think ya. Di Eropa sudah sampai puluhan saudara, karena obat Astra itu yang sehingga banyak AstraZeneca ya, AstraZeneca itu banyak yang sudah meninggal karena sehingga di stop. Di Amerika di stop. Tetapi saudara, mereka bangga seperti waktu mayor New York disuntik divaksin CNJ, wah rasa bangga sekali. Sekarang dia tidak berani bersuara, karena apa? Karena dia suntiknya CNJ. Kenapa? Siapapun datang kepada mayor kayak kepada gubernur, tidak ada yang dapat memberi kelegaan. Ya? Hanya Yesus yang dapat memberi sekali. Marilah kepadaku, ya. Aku akan memberi kamu kelegaan. Oke? Tapi juga saudara, kalau kita perhatikan dalam Lukas 11 ayat 13, saudara, di sini juga karena apa? Karena peranan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka itu Allah bersedia apa? Memberikan penolong yang besar itu, memberikan Roh Kudus itu bagi yang meminta. Ya, dalam ayat 11 Lukas, saya katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita tahu peranan Roh Kudus cukup besar di tengah-tengah kehidupan ini. Kita tidak dapat lepas dari pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita. Tuhan di sini inginkan apa? Saudara, setiap janji Tuhan itu kita perhatikan sehingga kita tidak menjadi tawar hati, karena Roh Kudus menjadi penolong yang besar dalam kehidupan. Dunia menawarkan pertolongan, kita bisa katakan, tetapi dunia tidak bisa memberikan pertolongan seperti apa yang Yesus berikan. Bahkan satu hal juga ya, kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 28, satu ayat yang tidak asing lagi ya. Tuhan itu, Allah kita itu turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Sudah, Allah mendatangkan, ya, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, sampai pokoknya perkara-perkara yang tidak mungkin Tuhan kerjakan sehingga semua bisa jadi mungkin terjadi. Ini satu janji yang Allah berikan bagi kita orang-orang. Maka itu sudah di sini kita sadar bahwa tidak seharusnya kita menjadi tawar hati. Tidak menjadi tawar hati. Ya, kita bersyukur selalu, saudara, kalau kita memiliki Allah kita yang
memberi kekuatan selalu dalam kehidupan ini, sehingga dalam melewati hari-hari ini Tuhan akan selalu peliharakan kehidupan kita. Bahkan pengalaman Rasul Paulus sendiri pada waktu dia mendapatkan duri dalam daging itu, sudah bayangkan, Tuhan katakan dalam 2 Korintus yang ke-12 ayat 9, katakan dalam kelemahan kuasa Tuhan itu kan menjadi sempurna. Ya, maka itu Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Maka sudah jangan kita sedikit mengeluh ya, aduh Tuhan, sedikit panggil Tuhan, bukan Tuhan bersyukur tapi Tuhan mengeluh. Wah, ini yang bahaya. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi dalam hidup. Ada hal sekecil aja sudah mengeluh, hal kecil mengeluh, rasanya berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan ya. Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala perkara. Karena apa? Kalau Tuhan menolong, tadi katakan Tuhan menolong dalam segala sesuatu. Bayangkan saudara, kalau kita baru hal yang kecil sudah mengeluh di hadapan Tuhan, saudara, bagaimanakah kita akan dapat melihat kemuliaan Allah? Maka itu Paulus katakan di sini, cukup. Tuhan katakan cukuplah kasih karunia padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka itu Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini yang menjadi satu kenyataan yang jelas sekali. Paulus katakan mengapa dia tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Karena apa? Karena ini, ya, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Maka saudara, kalau kita tidak pernah, iman kita tidak pernah diuji pun, iman kita akan mati ya. Apalagi iman kita tidak pernah dipakai ya. Kalau kita diuji berarti kita harus melakukan ya. Iman tanpa perbuatan gitu pasti mati. Maka saudara, kalau kita tidak kerjakan dalam kehidupan kita mati. Maka itu Tuhan izinkan Paulus dikocok oleh kuasa ke-8 sampai dia katakan ada duri dalam daging. Pasti saudara, kalau sudah perhatikan, Paulus berani katakan ini karena itu sangat menyakitkan dalam dirinya. Bukan berarti Paulus tidak ada penyakit ya. Paulus bebas dari semua. Paulus menghadapi tantangan yang tidak mudah juga dengan tubuhnya. Ya, tapi dalam hal ini Paulus berani katakan di tengah-tengah keadaan, di tengah jemaat, katakan aku tidak tawar hati. Paulus katakan itu karena apa? Karena dia tahu meskipun tantangan itu datang, semua itu datang, Paulus katakan justru di dalam kelemahan. Karena Paulus melewati ujian iman itu, sehingga dia katakan justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna. Kalau iman kita tidak pernah diuji, sudah kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ya. Maka itu jangan sedikit bersyukurlah ya, untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Kalau sudah bandingkan dengan apa yang Paulus hadapi, kita tidak sebanding ya. Yang kedua, apa yang Paulus katakan dalam ayat bacaan kita, dikatakan Paulus mengakui bahwa manusia lahir dia ini semakin merosot ya. Ini kita harus akui ya saudara. Sebagai manusia kita tidak bisa lari dari kenyataan ya. Teman-teman saya seorang pemain basketball ya, dia belum cukup, belum terlalu sama saya, saya lebih tua saya, tapi dia katakan, wah waktu saya masih muda, kalau main basket itu, wah dia bisa loncat, dia bisa istilahnya kalau masukkan dengan ring itu selendang ya, wah dia. Tapi sekarang mau loncat saja, meraih ringnya itu tidak mampu. Karena apa? Semakin tua memang kita harus akui tubuh lahiriah ini merasa ya. Bahkan kalau sudah perhatikan dalam Paulus pun katakan dalam ayat-ayat ini, dalam pasal 4 itu ayat yang ke-7, Paulus gambarkan di sini manusia lahiriah itu sebagai apa? Bejana tanah liat ya.
bejana tanah liat. Yang kalau saudara lihat, kalau bejana itu satu hal yang menampung, tetapi tidak akan mampu kalau tidak dijaga, pasti akan mudah hancur. Tapi Paulus bersyukur. Mengapa dia katakan demikian? Karena dia sangat menghargai bejana yang ada itu. Karena apa? Dia pun bisa bertahan. Oh, sudah baca dalam ayat 6 isi bejana itu dikatakan sebagai harta ya di sini. Treasure dalam bahasa Inggris, treasure sebagai harta yang sangat berharga. Bejana untuk misi harta yang sangat berharga. Itu karena apa? Karena kemuliaan Allah yang melimpah-limpah terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ini satu Paulus ya, satu hal yang Paulus syukuri, sehingga katakan aku tidak tawar hati meskipun manusia ini semakin hari semakin merosot. Saudara, ini kita akui ya. Paulus pun katakan dalam ayat 10 pun berbicara tentang tubuh jasmani. Pasal 5 ayat 1, tempat kemah kediaman dalam dunia ini. Nah, ini memang Paulus gambarkan tubuh ini akan merosot, akan berkurang kemampuan. Kalau kita melihat kata merosot ya, dalam bahasa Inggris mengatakan perish. Ini berhubungan dengan umur yang sedang menuju kematian. Saudara, kita ini semua sedang menuju ke kematian. Yaitu kita harus akui ya. Maka itu kita bertambah umur setiap hari. Happy birthday Rebi hari ini bertambah 1 tahun. Tapi belum tentu kita harus sadar ya saudara. Saya percaya Tuhan berkati bimbing selalu. Tetapi jangan kita pikir semakin bertambah umur semakin ya memang semakin mempunyai hikmat ya. Itu yang Tuhan ingin. Tetapi tubuh ini semakin merosot. Itu tidak bisa kita tipu diri sendiri ya. Oh, aku bertambah umur, aku semakin kuat. Memang semakin ada hak plusnya dan minusnya. Ya. Tapi di sini satu hal yang sangat indah sekali, saudara katakan memang ini berhubungan dengan umur yang menuju kematian, yang akan mudah memburuk, membusuk, merusak, dan bahkan sampai kepada akhirnya mati. Ya, ini secara tubuh Rasul Paulus akui ya. Di sini Rasul Paulus katakan bahwa sebenarnya tubuh ini sedang dalam proses. Jadi saudara, baik kita yang masih muda, yang sudah lanjut usia, kita ini semua tubuh kita ini dalam proses masuk ke lubang kubur. Itu tidak bisa kita sangkal ya. Firman Tuhan katakan bahwa satu kali nanti juga manusia akan meninggal. Ya kita boleh bersyukur ya. Kita boleh senang juga melihat ya kemarin Raja Prince Philip umurnya 99 tahun ya. Bayangkan saudara, 73 tahun ada di dalam pernikahan. 73 tahun. Oh, biasa sedikit berapa tahun? Hah? 55 tahun. Baru 55. Ini Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth itu 73 tahun. Ya, 73 tahun. Coba bayangkan, bukan waktu yang pendek. Tetapi tetap saudara, tubuh ini tidak kita pun sedang menuju pada itu satu hal yang Paulus pun sadari ya. Sebagai manusia Paulus sadari tubuh itu mau merosot. Kita sadari kita ini selalu merosot ya. Tapi kita bersyukur ya kalau saudara di tengah-tengah keadaan dunia ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sehingga meskipun kita tubuh ini merosot, tetapi saudara, kekuatan Tuhan itulah yang membawa kita sampai pada saat ini. Amin. Ini yang kita patut syukuri ya. Berarti saudara,
kita sadar ya, dalam kehidupan kita sendiri semakin tua, semakin lemah, semakin sakit-sakitan, itu kita akui ya. Bukan semakin kuat ya, kita harapkan semakin kuat, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan apa yang kita harapkan, sehingga saudara di sini kita tidak dapat selalu membanggakan keadaan tubuh lahiriah ini. Tidak bisa kita banggakan. Banyak orang membanggakan tubuh lahiriah, tapi sudah satu kali kelak juga kebanggaan itu akan hilang ya. Kebanggaan apa? Firman Tuhan katakan manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Maka itu tidak perlu kita sombong ya, nggak perlu kita sombongkan diri kita, karena kita tahu bahwa manusia ini semakin merosot. Ada orang yang sombong tubuhnya ya, menyombongkan tubuhnya. Ingat firman Tuhan bahwa semakin hari manusia lahiriah kita semakin merosot. Tetapi yang ketiga Paulus menekankan bahwa manusia batinnya, ini yang kita harus perhatikan. Manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang Rasul Paulus inginkan. Apa? Supaya kita tidak tawar hati. Perhatikan ini ya, perkataan ini, tidak tawar hati. Yang itu Paulus inginkan apa? Meskipun manusia batinnya ini merosot, tetapi manusia jasmani lahiriah ini merosot, tetapi manusia batinnya ini dibaharui dari sehari ke sehari ya. Ini berbicara tentang inner man ya, batinnya yang ada di dalam. Roh manusia yang sudah dilahirkan ini ada di dalam kehidupan orang yang sudah dilahirkan baru ya. Orang yang sudah dilahirkan baru, sudah jadi baru, seperti dalam Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ya, jadi saudara, ini terjadi bagi orang-orang yang sudah dilahirkan baru ya, dilahirkan dalam roh dan air dan roh, sehingga benar-benar saudara kita menjadi baru. Bahkan Rasul Paulus pun katakan, kita yang sudah mati dari dosa-dosa ini, kita telah dibangunkan lagi, dihidupkan lagi oleh karena Kristus, melalui kematian dan bangkitan Kristus, saudara. Maka itu dalam 2 Korintus yang ke-5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17 sana dikatakan kita ini menjadi ciptaan baru, semuanya diubahkan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang, menjadi ciptaan baru. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-24 dikatakan kita ini sebagai mengenakan manusia baru. Manusia baru ya. Jadi saudara, karena kita sudah diubahkan, hidupan dari kehidupan yang ada di dalam dosa, kita dihidupkan di dalam Kristus. Roh itu mengubahkan kehidupan kita sehingga kita menjadi manusia baru. Nah, ini yang Paulus katakan, orang yang sudah memiliki, yang telah diubahkan, inilah kita boleh melihat bagaimanakah hal ini akan jadi kalau kita selalu ada di dalam Dia. Kenapa? Akan diperbarui dari hari ke hari, sehingga saudara kita tidak terpengaruh situasi keadaan dunia yang terjadi. Mudah sekali kita hancur oleh karena kita tidak selalu diperbarui. Maka itu kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, saudara tidak selalu bersekutu dengan Tuhan, tidak selalu mencari Tuhan, bagaimanakah kita dapat diperbarui dari hari ke hari ya? Bagaimana kita bisa selalu diperbarui dalam Dia. Ini yang sangat penting sekali, karena saudara, Paulus pun katakan manusia batinnya yang tersembunyi itu bagi kita adalah merupakan perhiasan yang tidak akan
binasa. Ya, kalau sudah lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 4, 1 Petrus 3 ayat 4, manusia batinnya yang diperbarui itu semakin hari semakin indah di hadapan Allah, semakin berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena ini adalah merupakan satu yang indah di hadapan Tuhan. Karena ini merupakan perhiasan yang tidak akan binasa. Kan tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang bersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi saudara, ini yang kita harus sadar ya, bahwa di mata Allah kita ini menjadi sangat berharga. Karena apa? Kita ini menjadi perhiasan yang bersembunyi. Manusia tidak bisa melihat, tapi hanya Tuhan. Maka kita perlu apa? Memperbarui setiap hari, setiap waktu manusia batinnya ini. Inilah yang memang secara sudah saya dikatakan manusia lahirnya akan merosot, tetapi manusia batinnya ini tidak akan merosot. Hanya oleh apa? Oleh kehadiran Allah setiap waktu dalam kehidupan kita. Oh sudah, jangan kita tinggalkan Tuhan dalam hari-hari ini ya. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja, kita melihat kekuatan Allah bekerja dalam kehidupan, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, manusia lahiriah ini memang akan merosot, ingat itu ya. Ingat akan merosot. Tidak perlu saudara menyombongkan diri, sudah otomatis itu akan merosot ya. Banyak orang coba cari obat supaya tetap muda, tetap kuat, tetap akan merosot ya. Tetapi manusia batinnya bisa diperbaharui setiap hari, yaitu kalau apa? Kalau kita selalu merasakan, selalu ada di dalam kehadiran Tuhan. Kehadiran itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya memang saudara, syaratnya untuk bisa diperbaharui setiap hari, jika kita setiap hari membawa diri kita ini dekat dengan Tuhan, selalu ada hubungan dengan Tuhan, sehingga saudara, dengan sendirinya Allah akan melimpahkan kemampuan, kekuatan untuk memampukan kita menghadapi semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Di Rasul Paulus dia menghadapi tekanan yang begitu besar, tetapi Rasul Paulus katakan, aku tidak tawar hati. Ya, aku tidak tawar hati. Karena kalau kita dekat dengan Allah, pemeliharaan Allah itu selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita, sampai ke keadaan yang sangat parah sekalipun. Karena apa? Tuhan janji, banyak sekali janji Tuhan ya saudara. Kalau sudah lihat dalam Wahyu yang kedua ayat 10, Tuhan janjikan apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena iblis akan dilemparkan oleh Tuhan ya. Siapa yang bisa melemparkan iblis? Senjata yang paling modern di Amerika pun tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan ya. Bayangkan saudara, Presiden Joe Biden pun akan menarik tentara Amerika yang ada di Afghanistan. Sudah berapa tahun? 20 tahun tidak berakhir, akhirnya peperangan itu. Bayangkan saja 20 tahun, berapa billion dolar yang sudah di-spend Amerika untuk mereka ada di sana. Hasilnya apa? Memang ada hasil, tapi tidak seperti dibandingkan dengan kehilangan, lebih banyak kehilangan daripada yang didapat. Ya sudah, ini maka itu Tuhan, kalau kita berhadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sudah perhatikan kuasa iblis pun tidak akan mampu untuk mendekati kehidupan kita. Ya, bahwa dalam Wahyu 21 ayat 4, mengapa sampai Rasul Paulus pun bisa mampu menghadapi semua? Karena apa? Duka cita kita akan diubahkan menjadi sukacita. Ya, coba sudah baca dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkampungan atau ratap tangis, sukacita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Karena apa? Tuhan ubahkan ya, dalam hari-hari ini Tuhan ubahkan ya. Maka itu sudah kita kan selalu ada dengan Dia. Kalau kita berseru pun, Rasul Raja Daud pun waktu berseru dia katakan
Kalau dia berseru pada Tuhan dalam waktu kesesakan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Ya, dalam kesesakan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita. Sudah, oleh karena saudara, kita akan selalu mencari Dia, karena kalau kita menantikan Dia, firman Tuhan katakan kalau kita menantikan Dia, selalu kita akan mendapatkan kekuatan baru seperti burung asap yang dapat terbang tinggi. Ya, saudara, ini satu hal yang Tuhan inginkan terjadi. Maka itu saudara, kita tidak perlu takut menghadapi situasi keadaan, karena seperti Rasul Paulus katakan, jangan aku tidak tawar hati. Coba saudara katakan kiri kanan, saudara, dengan imanmu, aku tidak tawar hati. Makanya takut katakan sama Dana, dan anaknya sendiri. Tapi tidak ada salahnya orang tua pun harus bawa anak kita kepada Tuhan. Ya, saudara, kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup menolong kita dalam hari-hari ini. Ya, maka saudara, kemanapun kita pergi pun tunjukkan pada dunia, Paulus kan memberikan nasihat ini supaya orang pun mendengar kesaksian Paulus, katakan aku tidak tawar hati. Ya, saudara, tidak ada salahnya kita katakan pada dunia ini, kamu beda. Aku tidak tawar hati menghadapi situasi. Kenapa? Aku memiliki Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Kita memiliki Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong dalam situasi keadaan apapun juga. Amin. Jadi dalam hari-hari mari jangan kita sampai putus asa, kita mundur, kita menjadi lemah. Tetapi ingat Rasul Paulus, ya, dia katakan aku tidak tawar hati, meskipun jasmani ini, lahiriah ini merosot, tetapi manusia batinnya ini diperbaharui dari hari ke hari. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan, sehingga dia boleh merasakan kekuatan Allah itu selalu menyertai dalam kehidupannya. Hendaklah ini boleh menjadi satu kekuatan kita juga dalam hari-hari ini, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hari-hari ini, ya. Apa yang akan terjadi dalam waktu-waktu yang akan datang. Tapi kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berani katakan sudah Paulus, aku tidak tawar hati. Amin. Tidak tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi janji Tuhan. Sehingga dalam situasi keadaan apapun juga dalam hari-hari ini, saudara berani katakan, aku tidak tawar hati, ya. Ini satu ucapan yang kita sampaikan dengan iman kita dan kita percaya dalam menghadapi situasi dan dunia yang tidak kita ketahui dalam hari-hari ini. Kita akan menjadi pemenang-pemenang dimanapun kita berada. Amin. Si Tuhan, hendaklah ini belum menjadi kekuatan kita semua. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan